Hai semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dan keluarga sehat dan bahagia selalu. Selamat datang kembali di channel Bang Za dan jangan lupa buat bantu tekan tombol like-nya, tekan juga tombol subscribe-nya, aktifin lonceng notifikasi agar kalian selalu mendapatkan notifikasi jika Bang Za mengupload video. Buat teman-teman yang setuju jika Bang Za mengadakan giveaway bisa berupa saldo dana atau mungkin bisa juga berupa koin Fi Network yang ditukar dengan token listrik mungkin, ditukar dengan saldo e-wallet mungkin. Silahkan tekan tombol like dan berikan komentar sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Jika kalian setuju dengan giveaway dari Bang Za, tapi syaratnya kalian bantu subscribe dan share video ini sebanyak-banyaknya. Seperti yang teman-teman ketahui bahwasanya tanggal 1 Agustus kemarin Dr. Nicholas Kokalis dan Dr. Seng Diaovan diundang ke sebuah podcast bernama The Index, di mana di podcast ini diungkap semua tentang Fi Network mulai dari blockchain termasuk juga KYC dan juga tentang mainnetnya Fi Network. Podcast ini berlangsung selama 35 menit 54 detik dan tentu saja ini berbahasa Inggris. Sebenarnya tadi Bang Za ingin terjemahkan semua isi dari podcast ini agar bisa teman-teman baca secara langsung dari subtitlenya. Tetapi karena setelah saya simak hanya ada beberapa poin penting saja yang ingin saya sampaikan, jadi gua ulas aja di video kita kali ini. Dengan durasi 35 menit 54 detik, saya menyimpulkan beberapa poin penting yang disampaikan oleh Dr. Nicholas Kokalis dan Dr. Seng Diaovan dalam podcast ini. Dan secara tidak langsung, ini adalah angin segar untuk semua pioner dari Indonesia maupun di seluruh dunia. Betapa tidak, meskipun di balik layar core team diam 1000 bahasa tidak pernah memberikan klarifikasi maupun informasi secara langsung kepada pioner, ternyata core team Fi Network ini benar-benar bekerja keras. Meskipun ada banyak sekali kendala yang terjadi sebagaimana yang disampaikan oleh Dr. Seng Diaovan dalam podcast ini. Termasuk kendala keuangan, kemudian kendala teknologi, kendala kemampuan pengetahuan, yang semuanya tengah diselesaikan satu persatu. Dan secara tidak langsung semua ini dilakukan untuk perkembangan dan kemajuan Fi Network di masa depan. Oke, kita langsung saja ke isi dari podcast ini. Di awal podcast seperti biasa Dr. Nicholas Kokalis memberikan informasi terkait apa itu Fi Network, kemudian latar belakangnya beliau, latar belakang dari Dr. Seng Diaovan, dan beberapa hal penting terkait dengan blockchainnya Fi Network. Namun di sini Bang Za hanya ingin membahas beberapa poin saja yang mungkin cukup penting untuk teman-teman ketahui. Yang pertama tentang KYC, yang kedua tentang mainnet, dan yang ketiga tentang FIOS sebagaimana yang disampaikan oleh Dr. Nicholas Kokalis dan Dr. Seng Diaovan dalam podcast ini. Oke, kita langsung ke poin pentingnya saja. Yang pertama tentang KYC. Di sini disampaikan KYC ini benar-benar diwajibkan untuk semua pioner tanpa terkecuali karena ini adalah salah satu upaya untuk menyambungkan ke Web3 dan ini juga adalah satu jembatan untuk memfasilitasi onboarding yang lebih mudah dari rantai lain di masa depan untuk blockchain lain atau layanan keuangan lain yang tergabung di dalam Web3 yang memiliki aspek atau elemen keuangan di dalamnya. Sehingga kesemuaannya itu bisa tergabung di dalam blockchainnya Fi Network. Itulah kenapa KYC ini wajib dilakukan oleh semua pioner. Pada menit ke-22.33 detik dalam podcast ini, Seng Diaovan menyampaikan bahwa betapa pentingnya KYC ini. Karena KYC ini akan berdampak kepada kepercayaan orang lain untuk mempercayai jaringan Fi Network. Dan meskipun KYC masih memiliki beberapa kendala terutama yang pending, itu tetap saja akan dilakukan KYC. Pioner diharapkan bersabar karena core team saat ini masih mengatasi semua kendala dan masalah yang ada. Nah, kurang lebih untuk KYC ya seperti itu. Sebenarnya masih ada banyak pembahasan dari Dr. Seng Diaovan terkait dengan masalah KYC ini. Tapi gua ambil poin pentingnya ya hanya segitu aja. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan mereka terkait dengan mainnet. Dan ini cukup mengejutkan sih sebenarnya bagi orang yang belum mengetahui tentang mainnetnya Fi Network. Tetapi buat teman-teman yang udah paham, sebenarnya saat ini kita itu sudah berada pada fase mainnet teman-teman. Sebagaimana yang disampaikan oleh Dr. Nicholas Kokalis dalam podcast ini. Pada menit ke-12.10 detik dalam podcast ini disampaikan oleh Dr. Nicholas Kokalis bahwasanya mainnet kami aktif. Jadi mainnetnya Fi Network ini aktif. Kami meluncurkan mainnet
ini juga berlaku untuk Anda sekarang. Pertanyaan Anda tentang perbedaan kami dari blockchain lainnya adalah, kami mengambil jenis pendekatan yang sangat tidak konsensus. Mainnet kami aktif saat ini dan kami benar-benar membuat periode khusus yang disebut periode jaringan terlampir. Ini adalah fase khusus di dalam mainnet kami di mana mainnet aktif secara artifisial memasang firewall terhadap konektivitas eksternal apapun. Nah, dari sini Bang Zam menyimpulkan bahwa saat ini mainnetnya Pi Network ini sudah aktif kawan-kawan ya. Jadi nggak usah tanya lagi kapan Pi Network ini akan mainnet. Nah, ini sudah ditegaskan bahwa saat ini mainnetnya Pi Network itu udah aktif. Tetapi meskipun udah aktif, mainnetnya Pi Network ini belum dibuka secara umum ataupun masih diberikan pembatasan secara artifisial. Mereka memasang firewall atau pembatasan. Pembatasan ini terhadap konektivitas eksternal. Konektivitas eksternal yang dimaksud adalah misalnya terhubung dengan blockchainnya Ethereum mungkin, terhubung dengan blockchainnya Bitcoin, ataupun aset digital lainnya maupun perbankan. Ini masih dibatasi konektivitasnya oleh core team. Meskipun Pi Network sebenarnya udah dalam jaringan mainnet. Kenapa ini masih dibatasi konektivitasnya? Alasan core team dalam podcast ini yang paling kuat adalah pembatasan konektivitas ini dilakukan untuk memastikan bahwa kami dapat fokus membangun utilitas di dalam ekosistem. Jadi sebelum mencabut semua pembatasan mainnet ini, core team lebih mengutamakan pembangunan ekosistem agar Pi ini bernilai kemudian membuka open mainnet. Jadi saat ini kita sudah berada dalam jaringan mainnet tetapi jaringan mainnet tertutup. Saya pikir sampai di sini kita semua paham tentang mainnetnya Pi Network saat ini kawan-kawan. Karena di sini ditambahkan bahwa kami ingin fokus membangun utilitas dalam fase tertutup ini agar ekosistem berbasis utilitas lebih matang sebelum kami membuka ke jaringan terbuka di mana firewall akan dihapus. Selain itu, selama fase ini seperti yang Anda ketahui, jaringan kami tidak hanya beberapa ribu orang atau peserta. Kami memiliki jutaan perintis di seluruh dunia. Jadi, untuk memasukkan mereka, jutaan ini semuanya ke dalam jaringan akan masuk akal dan lebih adil karena sebagian besar jaringan bermigrasi ke mainnet di lingkungan tertutup sebelum dibuka. Nah, ini juga yang menjadi masalah yang harus diselesaikan oleh core team. Karena pioner ini ada jutaan, kawan-kawan. Itulah kenapa fase enclosed mainnet ini lebih panjang dari perkiraan sebelumnya. Setelah teman-teman pioner itu semuanya bermigrasi ke jaringan mainnet, dengan kata lain setelah kita melakukan KYC dan koin kita udah dimigrasi ke e-wallet dan siap untuk mainnet dan persentasenya itu sudah mencapai ambang yang diinginkan oleh core team, barulah mainnetnya segera dibuka. Karena akan sangat ribet sekali jika open mainnet langsung dilakukan, sedangkan masih banyak pioner yang terlantar dengan KYC-nya, yang terlantar dengan migrasinya, yang nanti akan berakibat ricuh atau dengan bahasa apapun yang gua mungkin nggak sampai ke situ pengetahuannya. Tetapi lebih kurang seperti itu kawan-kawan. Sebenarnya di dalam podcast ini banyak sekali materi-materi penting yang bisa kita ulas dan kita ambil manfaatnya yang merupakan hasil dari podcast ini. Tetapi mungkin video ini bakal kemakan durasi kalau gua bahas semuanya. Kita langsung bahas aja ke topik lain. Jadi di sini dikatakan pada menit ke-23.14 detik dalam podcast ini, Dr. Nicholas Kokalis juga menyampaikan bahwa jenis aplikasi blockchain apapun yang Anda ketahui, baik itu Ethereum, kemudian Bitcoin, dan yang lainnya, itu semuanya dapat berjalan di blockchainnya Pi. Tidak ada batasan di sini. Kami juga fokus pada aplikasi yang secara tradisional belum populer di blockchain. Dan saya berbicara tentang aplikasi yang sangat populer bahkan di Web 2. Kami memiliki beberapa hackathon dan kami memiliki beberapa program di dalam Pi bagi orang-orang berkolaborasi dan membuat aplikasi. Dan kami telah melibatkan beberapa ribu pengembang menghasilkan ratusan aplikasi dan puluhan ribu perintis yang memberi mereka umpan balik tentang ide-ide ini. Nah, ini bisa kita lihat di dalam hackathon yang terus berlanjut hingga saat ini kawan-kawan. Dan di akhir podcast ini sebenarnya pembicaraannya banyak membahas ke arah PIOS ataupun Pi Open Source. Di mana Pi Open Source ini untuk menghasilkan ekosistem ataupun pengembang aplikasi-aplikasi Pi Network mendatang melalui event-event seperti hackathon dan lain sebagainya. Di sini semuanya pembahasan tentang Pi Open Source. Nah, mungkin teman-teman bisa baca lebih lanjut tentang hasil dari podcast ini dan mengambil pelajaran dari podcast yang dilakukan oleh core team di podcast index ini kawan-kawan.
Oke, mungkin segini aja untuk video kita kali ini ya. Nggak ada yang terlalu penting, tapi setidaknya adanya podcast yang dilakukan oleh Dr. Nicholas Kokalis dan Dr. Seng Diaopan di The Index Podcast ini sebenarnya memberikan angin segar kepada kita semua pioner dengan garis bawah bahwasanya core team tidak pernah berhenti bekerja untuk mensukseskan jaringan Pi Network ini, kawan-kawan. Terakhir, Bang Za sampaikan juga kepada teman-teman pioner, jangan terlalu gampang dibodohi oleh siapapun dan oknum manapun yang mengatasnamakan Pi Network. Karena banyak sekali saat ini komunitas ataupun mungkin ekosistem yang mengatasnamakan Pi Network berdiri di bawah benderanya Pi Network, tetapi dengan tujuan adalah mengumpulkan cuan dari pioner dengan modus apapun itu. Gua sarankan hindari hal-hal seperti itu. Cukup pantau informasi yang valid, lakukan apa yang sesuai dengan white papernya Pi Network, dan kita tunggu mainnetnya Pi Network secara bersama-sama. Terima kasih telah menonton, gua Bang Za, sampai jumpa pada video selanjutnya.